Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Maulidia dengan NIM 111909131 dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika Pontianak. Ingin menjelaskan tentang mengembangkan diri dari mata kuliah karakter building. Mengembangkan diri. Apa itu mengembangkan diri? Mengembangkan diri adalah suatu usaha sengaja dan terus-menerus tanpa henti yang dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk untuk membuat daya potensi diri atau jasmani rohani dapat terwujud secara baik dan optimal yang mengantar seseorang pada taraf kedewasaan sesungguhnya. Usaha besar ini merupakan konsekuensi dari kedudukannya sebagai manusia yang diberi akal budi. Tujuan yang ingin dicapai dengan usaha pengembangan diri ini adalah realisasi optimal ke arah yang baik dari daya potensi yang dimiliki diri sendiri atau jasmani rohani yang menghantar seseorang pada tingkat matang dewasa yang membuat dia sanggup membangun relasi yang semakin baik dengan dirinya, dunia, sesama, dan Tuhan. Usaha ini melibatkan diri manusia sepenuhnya dan menggunakan daya dukung yang tersedia baginya. Lalu bagaimana cara mengembangkan diri? Yang pertama, mengenal dan menerima diri. Kedua, memiliki kemauan kuat untuk mengembangkan diri. Ketiga, memanfaatkan kemungkinan yang terbuka. Yang keempat, belajar dari kesalahan. Hal-hal penting yang perlu dikembangkan sebagai bentuk konkret pengembangan diri sendiri adalah mental yang sehat, integritas diri, mandiri, kreatif, dan inovatif. Yang keempat, motivasi diri. Kekuatan dan ketahanan mental. Pemaparan yang disajikan berikut ini diambil dari buku Adversity Quotient, Mengubah Hambatan Menjadi Peluang, karangan Paul G. Stoltz 2000. Yang pertama, Adversity Quotient atau AQ, penentu utama untuk sukses. Yang kedua, Quitters, Campers, dan Climbers. Ketiga, Adversity Response Profile atau ARP, kemampuan menghadapi masalah dan merespons serta menghadapi setiap permasalahan. Definisi Adversity Quotient atau AQ, setelah 19 tahun melewati penelitian yang panjang dan mengkaji lebih dari 500 referensi, Paul G. Stoltz mengemukakan satu kecerdasan baru selain IQ, EQ, SQ, yaitu AQ. Menurutnya, Adversity Quotient atau AQ adalah kecerdasan untuk mengatasi kesulitan, bagaimana mengubah hambatan menjadi peluang, atau dengan kata lain, seseorang yang memiliki AQ tinggi akan lebih mampu mewujudkan cita-citanya dibandingkan orang yang EQ-nya rendah. Sebagai gambaran, Stoltz memakai terminologi para pendaki gunung. Dalam hal ini, Stoltz membagi para pendaki gunung menjadi 3 bagian. Yang pertama, quitter atau yang menyerah. Para quitter adalah mereka yang sekadar bertahan hidup. Mereka mudah putus asa dan menyerah di tengah jalan. Yang kedua, camper, berkemah di tengah perjalanan. Mereka berani melakukan pekerjaan yang berisiko, tetapi risiko yang aman dan terukur, cepat puas dan berhenti di tengah jalan. Yang ketiga, climber atau pendaki yang mencapai puncak, berani menghadapi risiko dan menuntaskan pekerjaannya. Untuk dunia pekerjaan dan kehidupan sangatlah jelas. Banyak pekerja yang intelektualnya atau IQ-nya rendah bisa saja mengalahkan mereka yang ber-IQ tinggi, tetapi tidak punya semangat dan keberanian untuk menghadapi masalah dan bertindak. Dengan AQ dapat dianalisis bagaimana para karyawan atau pekerja mampu mengubah tantangan menjadi sebuah peluang yang akan meningkatkan produktivitas dan keuntungan perusahaan. Winner never quit and quitter never win. Pemenang tidak pernah menyerah dan orang yang gampang menyerah tidak pernah menang. David Campbell PhD menyatakan bahwa kreativitas adalah kegiatan yang mendatangkan hasil dengan kandungan ciri inovatif, berguna, dapat dimengerti. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.